Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Lama saya tidak membuat video dan membagikannya kepada kalian. Ya, karena memang saya tidak mempunyai waktu untuk membuat sebuah video ya. Kemudian saya bingung ya membuat konten apa, tapi sepertinya di video kali ini saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang mana telah bersedia untuk menjawab dari pertanyaan teman kita di beberapa video saya, yang mana saya tidak sempat untuk menjawabnya, tapi akan saya usahakan untuk jawab. Jadi pada video kali ini saya akan coba merujuk kepada pekerjaan saya yang lama ya. Saya kotak-atik sebuah senter, yang mana senter LED ini saya dikasih oleh keluarga saya. Kalau kita lihat dari senter LED ini, baterainya sudah tidak ada, pengecasnya pun tidak ada. Jadi beginilah murni dari senter LED ini. Senter LED ini banyak di pasaran ya kita temukan. Kalau kita lihat dari fisiknya, jadi senter LED ini mungkin untuk cahayanya bisa diatur menggunakan potensiometer dengan bantuan sebuah transistor D882. Jadi transistor ini berfungsi untuk memberikan output yang bervariabel ya. Artinya nanti pengaturan cahayanya bisa kita atur. Nah, bagaimana kelanjutan dari kisah senter LED ini? Mari kita saksikan videonya kawan. Oke, untuk tahap yang pertama yang harus kita pastikan adalah bahwa lampu LED-nya masih bisa berfungsi dengan baik. Artinya LED ini harus bisa menyala dulu. Ketika kita kasih tegangan. Ya. Di sini saya menggunakan sebuah power supply dengan tegangan 3 volt ke atas dan saya cek bahwa lampu LED-nya masih bisa menyala. Langkah pertama ini harus kita lakukan terlebih dahulu ya. Kalau kita modif-modif lampu LED-nya mati kan percuma juga. Kemudian saya harus mengeluarkan dari modul dimmernya ini untuk mengecek apakah dimmernya masih berfungsi dengan baik, apakah potensionya tidak rusak. Ini hal yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Kita copot dan kita lepas dulu dari modul dimmernya ini. Kalau kita lihat dimmernya ini menggunakan transistor ya, bukan MOSFET. Jadi saya harus bersihkan dulu kabelnya, saya lepas. Kemudian untuk langkah selanjutnya, keluarkanlah lampu LED-nya. Nah, beginilah penampakan dari lampu LED-nya. Ini LED, sebenarnya LED grey ya. LED grey ini banyak jual di pasaran. Sekarang kita harus menentukan kutub positif dan negatifnya dengan memberikan suplai tegangan sebesar 3 volt ke atas. Oke, kalau kita lihat ya sudah kita tentukan merah itu adalah positif dan kabel hitam adalah negatif. Kemudian berilah kabel ya, untuk yang positif kita kasih kabel warna merah dan untuk negatif kita kasih kabel warna putih. Kemudian jika sudah selesai kita hubungkan ke modul dimmer ini. Nah, untuk positif dari lampu LED itu terhubung ke kolektor dari transistor ini. Itu yang berada di tengah-tengah. Posisinya tepat di atas kepala itu. Itu di pin nomor 2. Itu dia namanya kolektor. D882 kode transistornya. Sekarang coba kita hubungkan kaki min dari lampu LED ini ke kolektor dari transistor. Sedangkan untuk plus dari lampu LED ini langsung terhubung ke plus dari sumber power supply ataupun baterai nanti yang akan kita gunakan. Nah, di sini posisinya. Itu tepatnya kalau di jack charger itu plus dia di ujung. Nah, sekarang ya, ini adalah output dari yang menuju min LED dan plusnya dari LED itu terhubung langsung ke plus dari jack konektor untuk pengecas. Ya. Ini sama semuanya rangkaiannya ya. Untuk yang tipe seperti ini, tipe rangkaian lampu LED. Ini banyak jualan di pasaran saya lihat. Sekarang coba kita berikan tegangan input sebagai pengganti baterainya, seolah-olah ini baterai ya. Kita inputkan tegangannya menggunakan power supply.
dengan tegangan 3 volt, ya langsung menyala. Kita cek, coba putar. Oke, untuk tombol switchnya oke, masih berfungsi. Kemudian saya coba putar ke sebelah kanan, ya lampunya menyala dan bisa meredup sesuai dengan keinginan cahaya yang kita inginkan. Jadi potensinya masih bekerja dengan baik. Oke, kalau kita lihat, saya coba naikkan arus dari power supply, dia akan semakin terang cahaya lampunya. Oke, potensinya dimmernya masih bekerja dengan baik. Ini artinya bisa kita modifikasi lah, kita tambah mana yang kurang dari center LED ini. Oke, sekarang kita coba lepas saja, dan apa-apa saja barang yang harus kita siapkan. Pertama adalah sebuah baterai tentunya. Jadi siapkan baterai yang punya tegangan 4,2 volt. Kemudian TP4056 sebagai modul pengisian untuk baterai ini. Selanjutnya kita menggunakan sebuah BMS untuk perlindungan dari baterai dari under voltage. Kemudian kita coba solder untuk baterai ini. Kita akan melakukan penginstalasian modul BMS ini. Jadi modul BMS ini akan langsung terhubung ke baterai. Jadi modul BMS berfungsi untuk mencegah baterai ini dikuras sampai 0 volt ya. Karena baterai lithium tidak boleh sampai 0 volt. Kalau 0 volt rusak ya. Kemudian setelah itu kita ukur output dari BMS-nya. Apakah mempunyai tegangan? Ya. Kemungkinan besar BMS-nya ini masih baik dan mempunyai keluaran output sebesar nilai tegangan yang ada di pada baterainya juga. Kemudian setelah itu output dari BMS ini akan langsung terhubung ke modul dari dimmer ini, yang mana tadi pinnya itu sama persis dengan modul yang tercolok di power supply. Nah, untuk plusnya itu langsung tercolok ke kaki jack pin 1 dari jack modul ini. Kemudian untuk minnya itu masuk dari jack min dari power supply ataupun kaki emitor dari transistor D882. Kemudian untuk instalasi lampu LED-nya sama persis. Kalau untuk plusnya, plus dari lampu LED itu masuk ke plus 1 juga dia dengan plus dari baterai outputnya. Kemudian untuk output dari output minnya itu masuk ke kaki kolektor dari transistor D882 ini di pin 2, tepatnya di kepala dari transistor SMD ini. Sekarang coba saya putar, switch on, oke, menyala, dan sepertinya masih bekerja dengan baik. Iya, inilah dia ya, cara sederhana kita memperbaiki sebuah lampu LED ya, senter lampu LED. Kemudian yang selanjutnya, jika instalasi ini sudah selesai dan sudah kita pastikan berjalan dengan baik, kemudian instalasi TP4056 sebagai pengisian baterai 18650, karena kita harus mempunyai modul charger ini untuk memproteksi dari kelebihan tegangan saat proses pengisian. Jadi TP4056 ini punya input tegangan, biasanya rata-rata kita menggunakan tegangan 5 volt ya, menggunakan charger handphone. Jadi baterai lithium itu cut off-nya di 4,2, dia sudah harus menutup. Jadi tidak boleh lebih sampai 5 volt karena itu akan merusak dari baterai kita. Selanjutnya demikian, ini sudah jadi. Iya, sederhananya demikian ya kawan. Coba sekarang kita tes untuk proses pengisian lampu merahnya menyala. Artinya proses pengisian berjalan. Kalau baterai sudah penuh maka lampu birunya akan menyala. Demikian ya. Demikianlah cara sederhananya kita untuk merakit sebuah senter LED yang sudah berantakan, tidak punya pengecas. Jadi alur fungsinya TP40 melakukan proses pengisian kepada baterai ya. Ya, kalau kita lihat seperti ini, lampunya LED-nya merahnya menyala. Kemudian BMS ini berfungsi untuk cut off baterai ketika baterai sudah mencapai tegangan 2,7 volt 2,7 kalau tidak salah ya pada sebuah BMS, karena dia harus tidak sudah bekerja, cut off dia.
Jadi baterai lithium itu tidak boleh bekerja di bawah tegangan 2 volt, apalagi sampai 0 volt. Jadi dipasang PMS untuk menghindari over discharging ya banyak. Oke, demikianlah sahabatku konten kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan ya tinggal kita instalasi saja ke dalam casingnya. Gunakan kabel yang kecil agar dia bisa kita masukkan ke casing yang kecil mungil juga. Di ujung video ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang telah mensupport channel ini. Salam kreativitas tanpa batas, teruslah berkreasi walaupun itu sederhana ya. Salam sehat untuk kalian, saya Yuris Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.